Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tentang support vektor mesin, salah satu algoritma learning, machine learning yang sebetulnya sudah populer digunakan selain pada jaringan saraf tiruan yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Nah, sebelum masuk ke SPM-nya, jadi SPM itu kan adalah bagian dari algoritma klasifikasi. Apa sih kalau algoritma klasifikasi? Kita lihat dulu pengertian klasifikasi, yaitu salah satu algoritma yang mengelompokkan suatu data ke dalam kriteria atau kategori tertentu dengan membaca data yang sudah ada. Beberapa algoritma klasifikasi yang sering digunakan diantaranya yaitu SVM, decision tree, naive Bayes gitu ya. Tapi kita nggak akan bahas yang lain-lainnya. Kita akan bahas yang SVM-nya saja. Tapi nanti kita sekilas saja kita bahasnya. Jadi contoh kasus pada algoritma klasifikasi yaitu misalnya ini adalah berbagai kelompok yang kelompok makanan lah gitu ya. Kemudian dengan menggunakan klasifikasi kita akan bagi dia menjadi dua yaitu sayuran sama groceries gitu. Kemudian juga bisa saja lebih spesifik, misalnya tidak hanya membagi menjadi baju dan aksesoris, tapi dia menjadi kaos, menjadi celana, kemudian menjadi aksesoris. Bahkan mungkin pengelompokan aksesoris lebih spesifik lagi, misalnya ini jadi jam, menjadi ikat pinggang, kemudian ini jadi dasi gitu. Kemudian pada contoh kasus aplikasinya, klasifikasi juga bisa membagi misalnya siswa berdasarkan profil dia, berdasarkan nilainya, kita bisa memprediksi bagaimana kelulusan siswa tersebut, apakah dia bisa lulus atau dia bisa fail atau gagal gitu ya. Nah, kita view lagi bahas tentang machine learning itu kan dibagi dua ya, ada supervised dan unsupervised. Nah, kalau yang supervised itu klasifikasi, ada regresi. Kalau unsupervised itu clustering. Kita sudah pernah bahas clustering ya, di neural network juga. Nah, klasifikasi itu contoh-contohnya ada SPM, ada discriminant analysis, ada naive Bayes, ada neural snowballs, ada neural networks gitu. Jadi jaringan saraf itu bisa masuk ke klasifikasi, ke regresi, ke clustering juga bisa gitu. Tapi untuk SPM itu biasanya dia lebih populer di klasifikasi. Jadi sebetulnya bisa juga regresi, tapi SPM itu lebih populer dari klasifikasi. Nah, kita lihat perbedaan klasifikasi sama regresi. Klasifikasi itu seperti membagi dua atau lebih kelompok ya, atau grup besar menjadi dua atau lebih kelompok gitu. Sedangkan regresi itu lebih seperti mengambil nilai rata-ratanya. Jadi tentu sangat berbeda. Kita lihat sekilas saja tentang algoritma-algoritma yang ada di dalam klasifikasi dan regresi. Dalam klasifikasi. Nah, ini logistic regression. Jadi ini regresi berbentuk algoritma logaritmik gitu. Jadi regresinya kalau di sini linear ya, kalau yang ini linear, kalau ini berbentuk logaritmik. Kalau decision tree itu lebih ke berbagai option yang kita pilih sehingga kita bisa mendapatkan banyak option di dalamnya. Jadi kita ambil kasusnya misalnya ketika kita mau mengambil jalan pintas dari satu kota ke kota lain, misalnya ya dari kota A, apakah bisa lewat B? Iya, kalau bisa lanjutnya kemana? Apakah bisa lewat C? Enggak. Misalnya kalau enggak, berarti ambil yang lain. Jadi nanti kita ambil yang hijaunya itu adalah yang yes-nya.
Kemudian nanti SPM kita bahas. Kalau Random Forest seperti ini sih algoritmanya. Nanti kita kalau pada decision tree itu kan kita ambil yang biru nih, yang biru ini, yang yes-nya. Kalau pada Random Forest diacak semua di random gitu ya. Kemudian kita ambil bagian yang biru-birunya yang option yang terbaiknya. Kalau Canary Snake Ball itu berdasarkan nilai terdekatnya. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah misalnya kalau spesifikasi sebuah seekor kucing misalnya ya, dia mendekati misalnya karena dilihat dari matanya, maka dia dilihat dari angka pada nilai matanya, maka dia masuk ke kategori kucing misalnya. Jadi dilihat dari nilai terdekatnya. Nah, kita masuk ke support vector mesin. Support vector mesin itu adalah salah satu algoritma dengan pendekatan supervised learning. Jadi SPM masuk ke supervised learning. Nanti kita akan bahas apa itu supervised learning lebih jelasnya. Kemudian yang bekerja dengan mencari hyperplan atau fungsi pemisah. Kita juga bahas bagaimana kita mencari fungsi pemisah yang terbaik untuk memisahkan kelasnya. Karena SPM itu cukup populer dan sudah cukup lama, maka dia memiliki konsep dan dasar matematis yang mapan. Jadi ya referensinya banyak gitu ya. Kemudian jadi kalau kita masuk ke masa coding dan programmingnya itu referensinya sangat banyak sekali. Nah, algoritma SPM juga sebenarnya bisa masuk klasifikasi maupun regresi, tapi biasanya SPM itu lebih banyaknya dalam proses klasifikasi. Jadi di sini SPM itu saya garis bawahi, saya tebalkan, dia masuk supervised learning, kemudian ada hyperplan, kemudian ada klasifikasi juga. Oke, kita lihat apa sih klasifikasi? Adalah supervised learning. Secara harfiah, belajar dengan supervisi. Seperti apakah supervised learning ini? Dulu pas kita masih kecil, kita mengenali nama-nama benda, bisa dari supervisi orang tua atau guru yang memberitahu nama-nama benda tersebut. Lalu, di lain waktu, saat kita melihat benda itu lagi, kita bisa mengenalinya. Dalam supervised learning, AI belajar dengan pasangan data dan supervisi dari kunci jawaban atau label. Misalnya, dalam mengenali benda, kita bisa memberikan banyak pasangan data gambar benda dan nama bendanya. Tujuannya, setelah AI belajar, lalu diberikan gambar lain, AI bisa mengenalinya. Kunci jawaban dalam supervised learning ini biasanya dibuat secara manual oleh manusia, entah ngerjain sendiri atau bayar orang lain. Oke, nah itu supervised learning-nya gitu. Kemudian ada kata lagi support vector. Apa itu support vector? Support vector itu adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplan. Nanti kita bahas juga hyperplan itu apa. Dia yang akan mempengaruhi posisi dan orientasi hyperplan-nya. Bagaimana kita tahu itu the best hyperplan, ya kita lihat dari support vector-nya gitu. Dan dengan menggunakan support vector ini, kita akan memaksimalkan margin klasifikasi. Jadi, the best hyperplan terbaik ya, itu adalah yang memiliki maksimal margin. Gitu. Dan kita bahas tentang hyperplan. Jadi hyperplan dalam SPM itu adalah sebuah fungsi yang berperan sebagai batas yang membantu kita mengklasifikasikan banyak-banyak data itu. Gitu. Nah, titik data yang terletak di kedua sisi hyperplan dapat dimaknai sebagai kelas yang berbeda. Jadi itu seperti titik garis pembatas yang membedakan satu kelas atau satu kelompok tertentu dengan kelompok lainnya. Nah, dimensi hyperplan-nya tergantung pada jumlah fitur. Kalau jumlah fitur inputnya 1, ya hyperplan-nya hanya sebuah titik aja. Tapi jika inputnya 2, maka hyperplan itu sebuah garis. Dan jika fitur inputnya 3, maka hyperplan menjadi bidang 2 dimensi. Kita lihat di grafik ini. Nah, ini adalah hyperplan. Yang garis hitam ini ada hyperplan. Kemudian di sini ada negatif hyperplan dan ini ada positif hyperplan.
Titik-titik yang terdekat dengan hyperplane yang ini dan yang ini itu adalah support vector. Nah, ini adalah maksimum marginnya. Gitu. Nah, maksimum margin itu ini jarak dari ini dari satu titik support vector ke support vector yang di kelompok lainnya. Ini maksimum margin. Kalau ini adalah maksimum margin, ini ada hyperplane-nya. Oke, nah setelah kita tahu hyperplane, kemudian support vector, nah bagaimana sih cara kerja algoritma SVM? Kita lihat video berikut. Dari data yang kita punya, ada 3 hal yang harus ditentukan dalam SVM. Yang pertama adalah support vector, hyperplane, dan margin. Support vector adalah 2 data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas atau kelompok yang berbeda. 2 data ini yang akan dijadikan support vector. Hyperplane adalah garis pembatas antar support vector. Dan margin adalah jarak antar support vector dengan hyperplane. Tapi yang harus diperhatikan adalah margin yang kita buat harus maksimum untuk dapat mengantisipasi misalnya data yang mungkin mirip dengan kelas lain. Seperti kita lihat pada hyperplane nomor 2, dalam mengklasifikasikan data baru, hyperplane tersebut salah mengklasifikasikan anjing jadi kucing dan kucing jadi anjing. Oleh karena itu, kita gunakan hyperplane nomor 1 karena memiliki margin maksimum dan tepat dalam mengklasifikasi. Tapi tidak semua data yang kita temukan akan semudah itu. Mana kalau datanya tidak linear? Maksudnya tidak linear itu seperti apa? Kita lihat contoh data berikut ini. Mana kalau datanya seperti ini? Data seperti ini kita tidak bisa gunakan cara sebelumnya, karena akan sangat besar dalam klasifikasi. Ada cara yang bernama kernel tree, yaitu dapat membuat dimensi baru. Data tersebut akan masuk ke dalam dimensi baru, sehingga kita dapat memberikan batas antara kedua kelas tersebut dengan membuat hyperplane-nya. Jika dilihat dalam bentuk awal, maka hyperplane-nya akan terlihat seperti ini. Ya, jadi hyperplane yang kita pakai itu kalau yang terakhir tadi seperti sebuah lingkaran, tapi sebenarnya bukan sebuah lingkaran ya, tapi sebuah bidang. Tapi karena algoritmanya dimensinya tinggi, maka dilihat dalam 2 dimensinya seperti sebuah lingkaran gitu ya. Jadi kalau ada tadi seperti tadi masalahnya non linear ya, nggak bisa membagi dengan garis lurus 2 kelas itu, maka kita memasukkan konsep kernelnya. Nah, tujuannya supaya ada pemisah yang bisa memaksimalkan margin tadi. Untuk menemukan hyperplane terbaik, kita bisa mengukur margin, kemudian mencari titik maksimalnya. Jadi secara pseudocode-nya kita cari setiap titik margin jarak dari hyperplane ke vektor mesin. Ketika kita dapatkan maksimalnya, maka itu adalah hyperplane yang terbaiknya gitu. Nah, inilah inti dari metode support vector mesin. Ketika kita bisa mendapatkan hyperplane yang terbaik, maka kita akan mendapatkan metode support vektornya. Nah, bagaimana kita mencari margin yang baik dan yang tidak baik, gitu ya. Jadi pada margin yang baik adalah semua vektor mempunyai jarak yang sama dengan hyperplane margin maksimum. Nah, misalnya ini
dia akan memiliki jarak yang sama. Untuk di kelas yang satu yang merah, nah ini jaraknya juga sama gitu. Jadi jarak ini dengan jarak ini sama. Jadi artinya dia ada di tengah-tengah hyperplane-nya. Tapi kalau yang marginnya nggak bagus, kita lihat support vector yang hijau ini terlalu dekat ke hyperplane-nya. Tapi yang merah terlalu jauh. Jadi mestinya dia sama seperti yang atas. Dari titik data support vector yang hijau ke hyperplane sama dari yang titik support vector yang merah ke hyperplane itu sama jaraknya ini dengan ini. Kalau ini yang hijau terlalu dekat, yang merah terlalu jauh, sehingga ini tidak bukan margin yang baik. Ketika margin yang baik adalah seperti ini. Ketika kita dapatkan margin yang baik, maka ini adalah the best hyperplane-nya. Nah, pembagian seperti yang tadi di video dibilang bahwa ini adalah pemisahan secara linear. Tapi kalau pemisahan secara non-linear seperti itu. Atau kita lihat ini videonya seperti ini. Kalau dalam bentuk 2 dimensi seperti ini, maka kita buat dalam 3 dimensi. Sehingga ketika dalam bentuk 3 dimensi, kita naikkan angkanya, sehingga kita bisa membuat garis batas di antara yang kuning dengan yang biru itu. Nah, garis batas itulah yang akan membagi dua kelas ini menjadi dua kelompok yang jelas gitu. Nah, dari situ terlihat ada pembagiannya, dan sehingga kalau kita buat dua dimensi lagi, kita khususkan lagi, kita turunkan lagi, maka seperti sebuah lingkaran yang membagi dua kelas biru dan kelas kuning gitu. Ini itu yang itu penjelasan penggunaan Kernernya. Oke. Nah, bagaimana proses pada hyperplane ini? Mencari hyperplane-nya. Pertama, kita diplotkan ya, plot picture-nya gitu. Misalnya kita punya dua kelas, yaitu kucing dan anjing gitu. Kita buat dua kelas dalam dua dimensi. Nilai dari setiap data itu, baik itu kucing maupun anjing, itu akan sama dengan nilai koordinatnya. Jadi ini memiliki nilai-nilai koordinat tertentu. Yang ini, yang kucing maupun yang anjing. Kemudian setelah itu kita cari mana yang paling dekat support vector-nya. Kita cari support vector yang kita pilih ya. Kita pilih support vector-nya, kemudian kita lihat marginnya. Margin itu seperti yang tadi bilang bahwa itu adalah jarak antara support vector dengan hyperplane-nya. Nah, di poin ini menunjukkan batas pada support vector. Nah, ini yang biru ini kita dapatkan maksimal jarak maksimalnya. Jadi ini yang terbaik gitu. Sebelum sih tadi ya, kita gambarkan hyperplane-nya banyak kemungkinan hyperplane, kemudian kita cari jarak yang terbaiknya. Kemudian setelah kita dapatkan hyperplane yang terbaiknya, baru kita cek marginnya. Kalau kita marginnya sudah maximize, maka itulah yang terbaiknya gitu. Kemudian kita lihat apakah ada yang klasifikasi yang salah gitu ya. Jadi SPM itu dia akan memperhatikan klasifikasi yang salah gitu. Jika yang terbaik itu blue itu ternyata ada yang salah, misalnya ada kucing yang masuk kelompok anjing, maka itu kita akan di hyperplane-nya dia akan mencari dia akan mencari kemungkinan hyperplane yang baru yang warna hijau ini gitu. Nanti kalau dilihat ternyata itu berbentuk kurva, maka itu kita akan bikin menjadi dimensi baru lagi gitu. Jadi akan sangat memungkinkan ada hyperplane yang tadi seperti tadi tidak linear gitu.
Nah, library Python yang bisa digunakan untuk ini untuk bahan nanti praktikum itu adalah ada yang namanya Pandas. Kita mungkin belum bahas ya di di praktikumnya. Kemudian ada NumPy, kemudian ada Skyrunning, ada Matplotlib dan juga Seaborn. Ini untuk pengetahuan saja untuk Python pada AI. Nah, keuntungan pada SPM apa sih? Dia memiliki akurasi yang tinggi dan sangat efisien. Karena apa? Karena tadi dia memperhatikan ketika ada misclassification gitu, dan dia akan bekerja baik pada data yang lebih kecil gitu. Bisa juga dia bisa juga bekerja pada data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Kemudian ketika data banyak-banyak feature cukup besar, itu efektif karena SPM memperhatikan dari mulai 1 dimensi sampai n dimensi gitu. Dan juga bisa bekerja jika jumlah feature-nya lebih besar daripada jumlah sampelnya. Kemudian juga tadi bahwa kalau non-linear data itu juga bisa kita klasifikasi menggunakan SPM karena kita bisa menggunakan kernel trick-nya. Ini juga SPM ini populer juga pada masalah klasifikasi teksnya gitu ya. Kemudian risiko overfitting pada SPM itu sedikit gitu karena tadi parameter dan generalisasinya sudah jelas. Tapi ada beberapa kekurangan pada SPM yaitu pada data yang besar, maka dengan jumlah sampel yang banyak nanti penampilannya nggak terlalu bagus gitu. Nah, untuk data dengan banyak noise itu nanti akan menghasilkan suatu kelas yang overlapping karena kan noise-nya jadi bisa masuk ke dalam kategori datanya gitu. Kemudian penggunaan kernel juga bisa membuat suatu kesalahan gitu. Jadi pemilihan kernelnya juga harus bagus gitu ya. Tapi pada data yang besar dia juga menjadi lebih rendah. Kemudian juga sebetulnya karena algoritmanya cukup kompleks gitu ya, maka dia akan membutuhkan memori yang besar gitu. Jadi kemudian pada classifiernya untuk multi class memang agak sulit tapi bisa gitu ya. Biasanya dia hanya pada klasifikasi biner ini gitu. Oke, aplikasi pada SPM itu banyak sekali yang bisa Anda baca di sini, yaitu ada inverse geosounding problem pada masalah geosounding gitu ya, pada masalah-masalah ini biasanya pada aplikasi di dunia geologi gitu ya, kemudian pada potensi adanya gempa misalnya, kemudian untuk deteksi jenis-jenis protein, kemudian klasifikasi data, kemudian klasifikasi ekspresi wajah, misalnya kita bisa mengekspresikan wajah senang, bahagia, mengantuk gitu ya, ini bisa pakai SPM aplikasi. Kemudian klasifikasi tekstur, klasifikasi teks, kemudian pengenalan suara gitu ya, stenografi deteksi juga, misalnya tanda tangan untuk mengetahui apakah itu palsu atau tidak. Kemudian untuk biomediknya juga untuk bisa mendiagnosis kankernya atau mungkin gejala-gejalanya. Nah, itu saja pembahasan kita tentang SPM. Di sini saya nampilkan beberapa referensi yang bisa Anda pakai, terutama kalau Anda nanti misal untuk tugas akhir nanti membahas tentang SPM di tugas akhirnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.